Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Udah siap untuk belajar? Ya, sekarang kita akan berdiskusi. Saya akan mencoba memaparkan mengenai pengobatan yang dilatar belakangi oleh antropologi kesehatan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai berbagai pengobatan ala Barat dan ala Timur. Ya, sekarang saya akan membahas mengenai pengobatan etnomedicine, herbal medicine, animal medicine, etnopsikiatri, kemudian etnogizi. Ya, ini adalah pengobatan-pengobatan atau pendekatan kesehatan yang berkaitan dengan antropologi. Ini ada banyak sekali berbagai pendekatan antropologi yang sering digunakan untuk mengobati kesehatan di masyarakat. Nah, bagian yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah terkait etnomedicine. Ada yang sudah mendengar apa itu etnomedicine? Nah, kita langsung ya, slide-nya. Ini. Etnomedicine adalah cabang dari antropologi medis yang membahas tentang asal mula suatu penyakit, kemudian sebab-sebabnya, dan cara pengobatan menurut kelompok masyarakat tertentu. Ya, jadi memang cara pengobatan yang dibahas, kemudian bagaimana sebabnya, sehingga apa sih jalan yang dilakukan untuk mengobati penyakitnya. Aspek etnomedicine merupakan aspek yang muncul seiring perkembangan kebudayaan manusia di bidang antropologi medis. Nah, etnomedicine ini memunculkan terminologi yang beraneka ragam. Cabang ini disebut juga sebagai pengobatan tradisional. Ya, pengobatan primitif juga sering digunakan istilahnya. Nah, tapi kalau etnomedicine di sini mungkin bahasanya lebih netral ya. Karena sebenarnya kalau dari segi praktik pelaksanaan sebenarnya sama saja pengobatan tradisional dengan etnomedicine. Nah, ini didapat dari Foster dan Anderson ya 1986. Nah, ini masih terkait peristilahan. Jadi, Erwin Agnet, seorang dokter ahli etnologi tahun 1940, berbicara mengenai pengobatan primitif yang dilukiskan sebagai terutama religius magis yang memanfaatkan beberapa elemen rasional. Nah, menurut kerangka etnomedicine, penyakit ini bisa disebabkan oleh dua faktor. Pertama, penyakitnya yang disebabkan oleh agen atau tokoh seperti dewa, lelembut, makhluk halus, manusia, dan sebagainya. Pandangan ini disebut sebagai pandangan personalistik, ya mungkin pernah mendengar ya. Nah, penyebab yang kedua, berdasarkan kerangka etnomedicine, penyakit ini bisa disebabkan karena terganggunya keseimbangan tubuh karena unsur tetap dalam tubuhnya seperti panas, dingin, dan sebagainya ini terganggu. Nah, kajian seperti ini disebut sebagai non-supranatural atau kajian natural gitu ya. Kedua prinsip ini saling tumpang tindih, tapi sangat berguna untuk mengenai konsep-konsep dalam etnomedicine. Kita bahas personalistik ya. Sistem medis personalistik ini merupakan suatu sistem di mana penyakit atau illness disebabkan oleh intervensi dari suatu agen yang aktif dapat berupa makhluk supranatural. Jadi memang keyakinan ini berasal dari nenek moyang. Jadi dikatakan sakit itu oh berarti ada makhluk halus yang mengganggu ya. Ada juga yang mengatakan oh ini dewa, ini kutukan dari dewa, kemudian ini ada gangguan dari iblis, ada sihir kiriman, hantu, leluhur, roh jahat, dan lain sebagainya. Yang dikirim, kemudian ada juga yang beranggapan, oh ini dari tukang sihir atau tukang tenung, gitu. Sehingga orang yang sakit ini adalah korbannya. Nah, ini keyakinan berdasarkan sistem medis personalistik. Sampai saat ini pun keyakinan ini masih ada di masyarakat kita. Ya, jadi jangan aneh kalau misalnya kalian sebagai perawat, dinas di rumah sakit,
pasiennya mengatakan, ya sus, ini saya nggak sembuh-sembuh nih sakit lambungnya. Kata ayah saya ini diguna-guna, disantet. Nah, gitu. Jadi, kadang dia berobat ke pengobatan modern atau pengobatan barat. Tapi ketika kita analisis, dia juga masih meyakini bahwa penyebab penyakitnya itu karena penyebab gangguan roh halus dan lain sebagainya. Itu artinya sebenarnya di masyarakat juga masih gambling ya antara kedua pendekatan pengobatan ini. Nah, konsep kausalitas dalam sistem personalistik ini ada menurut Klik ya. Penyakit itu disebabkan karena agen-agen ya yang menjatuhkan kekuatan mereka atas diri korban. Agen ini bisa berupa makhluk manusia super. Kemudian menurut Alan, agen tersebut bisa melintasi alam natural dan supranatural, yaitu tukang tenung, makhluk supranatural seperti hantu, setan, semak-semak, tukang sihir, dewa, semuanya ini bisa menyebabkan penyakit. Nah, ini menurut Klik Allen. Ya. Kemudian sistem medis naturalistik, konsep-konsep sebab akibat dalam sistem naturalistik. Ya, ini berlawanan dengan sistem personalistik. Sistem-sistem naturalistik ini menjelaskan tentang penyakit. Konsep sehatnya itu diyakini bahwa dia bisa terjadi karena unsur-unsur di dalam tubuhnya itu seimbang. Misalnya teorinya yin dan yang ya, harus ada keseimbangan dalam tubuh. Nah, itu naturalistik. Nah, khusus untuk pengobatan penyakit naturalistik biasanya menggunakan bahan-bahan dari tumbuhan atau hewan. Ya, dari tumbuhan namanya herbal medicine, dari hewan namanya animal medicine, atau bahkan gabungan dari keduanya, ya, herbal animal medicine. Nah, sementara untuk penyakit personalistik, ritual pengobatannya biasanya dilakukan dengan ritual tertentu, misalnya ada upacara, kemudian dengan cara-cara magis gitu ya, yang menurut kita sebagai kaum terpelajar itu tidak masuk di akal gitu ya. Nah, sehat ini bisa terjadi kalau menurut yang kaum naturalistik ya, akan terjadi bila unsur-unsur dalam tubuh manusia ini yin dan yang serta dosa dalam Ayurveda berada dalam keadaan seimbang. Ya, dilihat dari usia dan kondisi individunya. Kemudian konsep pengobatan naturalistik ada 3. Ini yang mendominasi medicine di dunia ya. Ada istilahnya patologi humoral, ada Ayurveda India, ada yin dan yang dari Cina. Ini sangat terkenal sekali ya di pengobatan naturalistik. Nah, patologi humoral itu apa? Patologi humoral ini berdasarkan atas konsep humor atau cairan dalam tubuh manusia. Jadi ada 4 unsur, tanah, air, udara, api. Ini sudah terkenal sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi ini mungkin yang ada di cerita film kartun Avatar itu ya. Nah, sebenarnya ini adalah dia sedang membahas konsep patologi humoral ya, teori keseimbangan dalam tubuh. Nah, unsur inilah yang membentuk manusia dan menyebabkan tubuh kita itu terasa sehat dan sakit. Jadi kalau misalnya ada yang sakit, oh berarti ada salah satu unsur yang tidak seimbang. Apakah itu unsur airnya, apakah itu unsur udaranya, apinya, dan lain sebagainya. Nah, ini konsep patologi humoral. Kemudian ada juga konsep Ayurveda dari India. Nah, dia berpendapat bahwa alam semesta ini terdiri dari 4 unsur juga. Ada bumi, air, api, udara. Ditambah satu lagi sebenarnya ada eter. Tubuh manusia ini punya 3 humor yang disebut dosa atau tridosa, yaitu flegma atau cairan lendir, empedu, kemudian ada cairan pada empedu, lalu angin atau gas dalam saluran pencernaan. Nah, menurut teori Ayurveda ini, dikatakan sehat kalau ketiga dosa tersebut ada dalam keadaan seimbang. Nah, kalau sakit berarti ada salah satu atau lebih dosa yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini kurang lebih mirip sebenarnya ya, seperti yang sebelumnya.
Nah, kemudian yang ketiga, ini yin dan yang, ini juga sama ya. Konsep pengobatan yin yang ini juga terkenal dari Cina. Pengobatan tradisional Cina ini mewakili kasus tentang konsep sentral dalam kosmologi Cina ya. Ada pasangan kekuatan yin dan yang di mana interaksi yang terus-menerus berada di balik seluruh gejala alam ya, terbentuk dan berfungsi di tubuh manusia. Unsur yang mewakili ini ada langit, matahari, api, panas, kering, cahaya, prinsip kelaki-lakian, bagian luar, sebelah kanan, hidup, tinggi, keagungan, baik, indah, kebajikan, dan lain sebagainya. Ini unsur yang ada di konsep yin dan yang. Nah, ini unsur yang mewakili ya tadi. Bumi, bulan, air, dingin, kelembaban, ya, jahat, rendah, tidak agung, buruk, culas, dan lain sebagainya. Nah, ada juga unsur emosional dalam teori penyebab. Ya, dengan berpendapat bahwa pada umumnya etiologi medis non-barat dan dihimpun di bawah bab personalistik atau naturalistik, ini melakukan generalisasi. Selalu ada hal yang tidak dapat dimasukkan secara tepat ke dalam skema tersebut. Nah, ini masih lanjutannya ya, masalah-masalah yang inheren dalam usaha membuat suatu sistem klasifikasi yang terlalu ketat juga nampak dalam urusan Potter. Ya, dikatakan juga mengapa ketakutan menyebabkan penyakit di kalangan anak-anak desa, di kantong jiwa anak-anak yang merupakan korban utama. Ya, di sini ada juga hubungan sebab akibatnya atau kausalitas bagaimana sesuatu terjadi. Nanti ini silahkan bisa dibaca ya. Kemudian ada juga pengobatan rakyat Amerika. Ya, pengobatan rakyat Euro-Amerika. Istilah Euro-Amerika ini digunakan untuk menunjukkan suatu kepercayaan dan praktek medis di mana para imigran Eropa dan keturunannya yang ada di Amerika Serikat, ini mereka dalam tahun-tahun awal kehidupannya dipengaruhi Indian gitu ya, dipengaruhi beberapa pengobatan orang Indian. Di beberapa komunitas bagian barat di tahun pertama ada beberapa dokter Indian yang reputasinya dipandang setara dengan dokter kulit putih. Ya, penduduk Amerika abad ke-19 yang membutuhkan pertolongan medis dapat juga berpaling pada pengobatan sekte. Sekte itu sihir ya, yang terwujud dalam bentuk pengobatan impor di Jerman, yaitu homeopati atau obat-obatan apotek hidup. Nah, kemudian ada juga pengobatan rakyat kulit hitam. Nah, ini kebalikannya dari Euro-Amerika tadi. Kalau pengobatan tradisional kulit hitam Amerika ini resmi sepenuhnya pada tradisi lisan. Walaupun pengobatan etnis ini telah ada sejak zaman budak dibawa ke Amerika Serikat, yang diumumkan sebagai Foda Hado atau sulap mulai terbentuk dari awal 19 ya. Ini juga sama mencakup unsur-unsur yang melintasi lautan Atlantik langsung dari Inggris gitu ya. Jadi ini pengobatan rakyat kulit hitam juga ternyata ada dari segi antropologinya. Kemudian Spanyol Amerika juga sama. Walaupun Amerika, Spanyol, dan lain sebagainya itu negara-negara maju, tapi ternyata antropologi di negara-negara tersebut juga cukup kentara. Jadi masih ada juga warganya di daerah tertentu yang terpencil, yang susah dari jangkauan, itu masih menggunakan sistem pengobatan yang sifatnya tradisional. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke masalah herbal medicine atau pengobatan herbal. Nah, ini pengertiannya. Jadi, obat tradisional medicine itu ya disebut sebagai obat kalau dia bisa menyembuhkan.
Nah, hal yang bisa menyembuhkan ini bisa berbagai macam ya. Obat tradisional itu berbagai macam. Bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa bahan mineral, bisa sediaan galenik atau campuran bahan-bahan tersebut. Yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Nah, mengapa dipilih? Ya, saat ini juga sama, masih banyak dipilih pengobatan terhadap tumbuhan ataupun hewan. Pertama, karena lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, baik harga maupun ketersediaannya. Kemudian sudah dipercaya sejak nenek moyang. Jadi, karakteristik bangsa ini kan memang sangat patuh terhadap apa yang diungkapkan oleh orang tua ya dari nenek moyang. Sehingga itu bisa terjadi turun menurun. Nah, kemudian efek sampingnya minimal ya karena sumbernya alami. Kemudian biasanya dilakukan kalau terjadi kegagalan penggunaan obat modern untuk penyakit tertentu, misalnya kanker. Ya, karena memang sebenarnya obat kanker itu belum ada obatnya ya, HIV gitu. Sehingga orang lebih memilih untuk pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional itu bisa tadi ya, bisa dari hewan atau tumbuhan. Nah, kemudian kenapa dipilih juga? Karena semakin luasnya akses informasi mengenai obat tradisional di seluruh dunia. Ya, jadi bisa dapat informasi dari manapun karena sekarang internet bisa open access ya. Jadi banyak searching terkait pengobatan-pengobatan tradisional, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, sediaan obat tradisional ini bisa jamu, bisa OHT, obat tradisional, bisa fitofarmaka. Nah, jamu kita tahu ya, ada yang bentuknya seduh, pil, cairan. Nah, jamu juga sebenarnya ini resep-resepnya tradisional ya, karena turun-temurun. Ada obat tradisional, ini obat bahan alam yang sudah dibuktikan keamanannya ya, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Ada buku obat tradisional yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Nah, itu sudah diteliti, sudah dijamin keamanannya, bahan bakunya juga sudah distandarisasi, sehingga kalau ada yang mau mendapatkan pengobatan dengan cara tradisional, bisa menggunakan buku yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Kemudian obat fitofarmaka. Nah, ini adalah obat herbal yang sudah melalui studi praklinik ya, di mana formulanya ini sudah memiliki efek kuratif atau menyembuhkan dan sudah melalui uji toksikologi. Ya, uji toksikologi ini pembuktian syarat keamanan obat, jadi bebas tidak akan menyebabkan keracunan ya, sudah ada uji klinisnya dan uji farmakonya. Nah, obat-obat fitofarmaka ini adalah obat-obat yang memang sering dipergunakan di rumah sakit modern, di rumah sakit tempat kita praktek. Obat tradisional juga ada beberapa klasifikasinya. Nanti bisa dilihat contoh-contoh obat herbal ya. Nah, dampak positifnya obat tradisional, efek samping lebih sedikit, khasiatnya banyak, mudah digunakan, bisa menuntaskan penyakit, alternatif murah. Tapi kelemahannya apa? Membutuhkan waktu, kurang terpercaya dari segi interaksi obat, karena memang dosisnya kalau tidak tepat diberikan, misalnya kalau mau menyembuhkan menurunkan tekanan darah, harus minum rebusan daun salam. Ketika tidak tepat, berapa jumlah lembar daun salamnya, berapa takaran airnya, efeknya tidak akan bisa maksimal. Sehingga memang kelemahan obat tradisional adalah dari segi racikannya, itu salah satunya. Nah, ini perbedaan obat tradisional dengan obat kimia ya. Obat tradisional ini harganya terjangkau, efek sampingnya kecil, reaksi lambat, memperbaiki keseluruhan sistem, efektif untuk penyakit kronis. Kalau obat kimia harga relatif mahal karena bahan-bahannya impor,
Efek sampingnya bisa terjadi reaksi cepat, hanya memperbaiki beberapa sistem tubuh, relatif kurang efektif untuk penyakit kronis. Ini nanti silahkan bisa dibaca ya. Oke, nah itu adalah penjelasan mengenai etnomedicine. Ya, baik, nanti kita akan lanjutkan di materi yang selanjutnya terkait herbal medicine dan animal medicine. Ya, terima kasih semuanya.